Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tema 1, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup, subtema 4, pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan, pembelajaran 1. Ayo, kamu sudah mengetahui cara berkembangbiakan dan daur hidup hewan pada pembelajaran sebelumnya. Nah, perhatikan gambar berikut. Ada pohon pisang, pohon bawang merah, pohon kentang, pohon singkong, dan lain-lain. Pertumbuhan tanaman. Tanaman sama dengan makhluk hidup lainnya yang mengalami pertumbuhan. Tanaman pun memiliki daur hidup dan cara yang berbeda dalam perkembangbiakan. Ada tanaman yang mengalami perkembangbiakan secara alami, ada juga tanaman yang mengalami perkembangbiakan secara buatan. Perkembangbiakan terbagi menjadi dua, yaitu alami dan buatan. Perkembangbiakan secara alami bisa melalui biji, tunas, ataupun umbi atau spora. Contoh perkembangbiakan dengan biji adalah pohon mangga, semangka, dan jeruk. Dengan tunas, contohnya adalah pisang, bambu, dan cocor bebek. Perkembangbiakan buatan adalah proses perkembangbiakan tumbuhan dengan bantuan manusia. Contohnya adalah pencangkokan. Selain cara berkembang biak yang berbeda-beda, tumbuhan juga memiliki bentuk dan warna daun yang berbeda-beda. Mari kita mengenal berbagai tumbuhan dan cara berkembang biaknya. Caranya dengan membuat buku yang berisi berbagai macam daun di sekitar. Sekarang lakukan langkah-langkah kegiatan seperti berikut ini. Silahkan dibaca ya teman-teman. Contoh hasil tempelan, jenis daun, nama tanamannya pohon mangga, cara berkembang biaknya dengan biji. Yang kedua, nama tanaman cocor bebek, cara berkembang biak dengan tunas. Ayo berkreasi. Daun kering dapat digunakan sebagai hiasan. Menghias gambar dengan tempelan daun kering disebut dengan kerajinan mozaik. Caranya, ambillah beberapa helai daun kering, lalu robek daun kering menggunakan tangan atau gunting. Tempelkan potongan daun tersebut pada gambar berikut. Biji merupakan salah satu bagian tumbuhan. Biji tanaman berbeda-beda bentuk dan warnanya. Biji-bijian yang sangat indah dapat dimanfaatkan untuk membuat karya kerajinan mozaik. Berbagai jenis daun dan biji adalah ciptaan Tuhan yang harus kita syukuri. Salah satu contoh kerajinan mozaik yang indah ada pada gambar berikut ini. Udin dan kawan-kawan akan membuat mozaik menggunakan biji-bijian. Pak Guru memiliki 10 biji kacang merah yang akan dibagikan kepada 2 kelompok dengan jumlah yang sama banyak. Berapa banyak biji kacang merah yang diterima setiap kelompok? Soal berikut kita dapat menyimpulkan pembagian, yaitu 10 dibagi 2. Kita akan menyelesaikan soal pembagian dengan 2 cara. Cara yang pertama yaitu 10 dikurangi 2 sisa 8, lalu dikurangi 2 sisa 6, dikurang 2 sisa 4, dikurangi 2 sisa 2, dan yang terakhir dikurangi 2, sisanya adalah 0. Itulah pembagian. Kita akan mengurangi angka yang sama hingga tidak bersisa alias 0. Di sini kita lihat angka 2-nya ada 1, 2, 3, 4, dan 5. Maka 10 bagi 2 sama dengan 5. Lalu kita ada soal lagi yaitu 54 dibagi 2.
Apabila dikerjakan dengan cara yang pertama, dengan cara pengurangan angka 2, 2, 2, dan 2, maka itu kurang efektif. Nah, sekarang akan kita gunakan cara yang kedua. Bagaimana? Apakah sudah ada yang mengerti? Ayo kita bahas. 54 dibagi 2, kita tulis 54, lalu akar dan angka 2. 54. Kita ambil angka yang paling depan dahulu, yaitu 5. 5 dibagi 2. Jawabannya 2, sisa 1. Berikan dulu sisanya ya. Nah, kita fokusnya ke angka 2. 2 kita tulis di sini. 2 dikali 2 ingat, kalau turun tandanya dikali. 2 dikali 2 adalah 4. Kita tulis 4 di sini, lalu kita kurangkan 4 turun 5 dikurang 4 sama dengan 1. Lalu kita ambil 14. 14 dibagi 2. Nah, kalau naik tandanya dibagi. 14 dibagi 2 sama dengan 7. Nah, kita tulis angkanya 7 di atas. Lalu kita turunkan lagi. 7 dikali 2 hasilnya adalah 14. Nah, kita tulis 14 di sini. Lalu kita kurangkan. 14 dikurang 14 hasilnya adalah 0. Ingat ya teman-teman, hasil akhir harus berupa angka 0. Mudah ya teman-teman. Triknya adalah, nah, sudah tahu, naik, turun. Kalau naik diapain? Kalau naik dibagi, kalau turun dikali, sampai mencapai hasil 0. Maka 54 bagi 2 hasilnya adalah 27. Sudah paham teman-teman? Setelah ini kerjakan latihan halaman 152 dan 153 ya. Kesimpulannya, tadi kita sudah mencermati kosakata dalam teks tentang konsep ciri-ciri, kebutuhan, dan perkembangan makhluk hidup yang ada di lingkungan setempat. Kemudian, mengetahui unsur-unsur seni rupa dalam karya dekoratif. Lalu, menjelaskan sifat-sifat operasi hitung pada bilangan caca. Nah, berikut latihannya. Silakan dikerjakan. Semoga dapat dipahami. Sampai bertemu kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.